Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita Amanda dengan NIM 1205052164. Saya akan mereview energi dan kelistrikan jurnal ilmiah volume 12 nomor 1 Januari sampai Juni 2020 yang berjudul Analisis Pengaruh Teknologi SRAN atau Single Radio Access Network terhadap modernisasi arsitektur jaringan telekomunikasi yang disusun oleh Julia Permatasari dan Pebi Wahyu Purnawan, Program Studi Teknik Elektro Universitas Budi Luhur Jakarta. Yang pertama yaitu abstrak. Gagasan Single Radio Access Network sangat sederhana, yaitu dapat mengoperasikan berbagai teknologi radio pada satu platform hardware multiguna. Dalam pengembangan terbaru, SRAN terdiri dari satu instalasi radio dengan common transport dan sistem operasional dan manajemen dengan keamanan terpadu di seluruh RATS atau Radio Access Technologies. Selain itu, SRAN dapat mengkoordinasikan dan mengoperasikan berbagai RAT secara terpadu serta mampu menggunakan RAT yang ada untuk menghasilkan kinerja terbaik dengan mengkoordinasikan keuntungan masing-masing RAT. Modularitas adalah enabler utama yang meningkatkan kapasitas sesuai dengan permintaan, dan spektrum baru dan spektrum yang ada dapat digunakan lebih efisien. Sumatera Utara Set DRD Tubinjai 2 adalah lokasi yang dipilih untuk dimodernisasikan dengan solusi SRAN. Hasil implementasi pada site tersebut setelah diuji dan dianalisa, SRAN dapat menyederhanakan penggunaan hardware dari 5 modul sistem dan 5 modul transmisi menjadi 3 modul sistem dan 2 modul transmisi dengan menambahkan teknologi LTE, band 900 dan 2100 pada set tersebut. Yang berikutnya, pendahuluan. Pengembangan LTE telah memainkan peran kunci dalam era IoT atau Internet of Things di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya. Namun, tidak sedikit permasalahan dialami oleh operator setelah jaringan 4G, ketidakpastian capacity life cycle, ledakan trafik yang mempengaruhi kualitas jaringan dan perangkat baru RAN atau Radio Access Network, yang menambah kompleksitas dan biaya serta pertumbuhan biaya energi menjadi kunci utama yang mendorong operator untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam beberapa penelitian, ada beragam solusi yang ditawarkan di antara seperti Air Scale Solution yang menggantikan perangkat base station dan antena dengan menggunakan solar cell dan tenaga angin sebagai energi utama. Di antara semua solusi di atas, SRAN Solution dengan menggunakan perangkat baseband fleksi multiradio 10 BTS sebagai sistem modul dapat membuat kompleksitas yang ada dalam arsitektur jaringan menjadi lebih sederhana pada sisi base station, karena dapat mendukung berbagai teknologi RF dalam satu jaringan. Teknologi SRAN dengan fleksi multiradio 10 BTS mempunyai keunggulan karena dinilai paling efisien dalam segi hardware, operasional dan manajemen serta pengeluaran OPEX atau operating expense. Dari segi hardware compatibilitas existing modul RF di set akan diuji sehingga operator dapat tetap menggunakan RF modul existing yang mendukung implementasi SRAN. Kedua, metode atau perancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Data diperoleh langsung dari site yang diobservasi, seperti pengumpulan parameter awal dari set existing meliputi BSC, configuration, traffic data, peak loss ratio, delay, throw up, dan hardware yang digunakan. Spesifikasi data dan parameter set existing. Spesifikasi dan parameter existing dibutuhkan untuk mengetahui keadaan awal jaringan. Set DRD Tubinjai 2 terletak di area urban dengan coverage makro. Band yang tersedia pada set tersebut adalah 900 per 1800 per 2100 GSM, DSC, LTE, 3G. Data konfigurasi modul pada set DRD Tubinjai 2 yang diambil pada 15 Januari 2019 adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat jenis modul yang digunakan yaitu SMOD, RMOD, dan TOMOD. Jumlah tab modul bisa kita lihat pada tabel. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa modul sistem existing sudah menggunakan FSMF yang mendukung SRAN.
Setiap teknologi harus memiliki masing-masing modul inti untuk modul sistem dan transmisi. Sedangkan RF modul sudah dikompatibel dengan RF sharing. Dengan RF sharing, penggunaan modul RF dapat dipakai berbagai teknologi tergantung dengan spesifikasi dari modul RF tersebut. Selanjutnya, parameter QoS atau Quality of Service. Pada penelitian ini ada 3 parameter yang digunakan untuk pengambilan data, yaitu packet loss. Packet loss dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, mencakup penurunan sinyal dalam media jaringan melebihi batas saturasi jaringan, paket yang core up yang menolak untuk transit, dan kesalahan perangkat keras jaringan. Packet loss ratio pada jaringan exciting seperti yang terlihat pada gambar 1. Video adalah trafik yang sangat sulit bagi jaringan sehingga packet loss dapat disadari oleh user jika mencapai 0,5% dan akan mengganggu jika lebih dari 2%. Bahkan jika packet loss lebih dari 2% dapat menyebabkan panggilan gagal. Packet loss ratio untuk L1800 site dari D2BNJ 2 masih tergolong baik karena kurang dari 0,5%. Meskipun begitu, mengurangi packet loss adalah hal yang terus menjadi perhatian bagi provider. Selanjutnya, delay atau latency. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya. Pada gambar 2 terlihat grafik tren delay atau latency semakin lama semakin menurun. Latency di bawah 100 ms dapat ditolerir, tetapi besar delay tersebut yang terjadi pada jaringan sangat mengganggu karena sudah melebihi dari 150 ms. Untuk orang yang sedang bermain game, latensi harus kurang dari 50 ms dan idealnya kurang dari 30 ms. Hal ini terjadi karena transmisi di set D2B-nya masih menggunakan PDH, di mana kecepatan link transmisi PDH masih sangat kurang untuk digunakan dalam transmisi data. Dalam hal ini teknologi LTE atau 4G. Berikutnya, throw up. Throw up merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Pada gambar 3 terlihat tren throw up set TRD2BNJ 2 masih dalam keadaan dapat diterima. Downlink rata-rata sebesar 13 Mbps, namun uplink masih tergolong rendah, yaitu 1,5 Mbps dengan trafik uplink yang sangat tinggi. Karena itu, modernisasi SRAN difokuskan untuk membenahi kecepatan data baik downlink maupun uplink. Berikutnya, konsumsi daya modul BTS atau exciting site. Untuk mengetahui daya yang dikonsumsi BTS exciting, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data konsumsi daya maksimum setiap modul yang digunakan pada BTS tersebut. Data konsumsi daya didapat dari data spesifikasi masing-masing modul dengan total daya yang dikonsumsi oleh modul sistem dan RF jumlah 3154 watt. Perhitungan konsumsi daya baik pada modul sistem maupun RF diambil nilai maksimum karena pada saat perangkat dinyalakan, perangkat mengkonsumsi daya maksimum, walaupun ketika trafik sudah berjalan daya yang dikonsumsi adalah konsumsi daya tipikal. Selanjutnya, perancangan upgrade. Setelah mengetahui dan mengklasifikasikan permasalahan pada site tersebut, langkah yang dilakukan adalah memodernisasi teknologi di site tersebut dengan menggunakan teknologi SRAN. Selain itu, solusi yang dilakukan yaitu menambahkan teknologi LTE untuk band 900 dan 2100 berdasarkan desain planning. Beberapa hardware harus ditambahkan untuk mendukung modernisasi SRAN dan penambahan teknologi tersebut adalah modul capacity extension dan RF. Pada konfigurasi set exciting modul, sistem yang digunakan untuk modernisasi SRAN adalah Flexi Multi Radio 10 FMR10. FMR10 memiliki 7 tipe modul, sedangkan pada set D2BNJ menggunakan 4 modul, yaitu System Exciting SMF atau Outdoor yang dikombinasikan dengan submodul Exciting Capacity Extension FBBA dan submodul tambahan FBBC serta Exciting Modul Transmisi FTIF. Selanjutnya, kebutuhan software. Dalam penelitian software yang digunakan untuk mendukung observasi keadaan jaringan awal maupun pengujian setelah modernisasi teknologi SRAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, BTS Web EM atau Web Element Manager. BTS Web EM adalah software server yang dikembangkan oleh Nokia dan digunakan untuk mengoperasikan BTS.
WebEM menggunakan aplikasi yang sebelumnya digunakan yaitu BTS Site Manager. WebIM dapat digunakan on-site maupun remote karena aplikasi tersebut berbasis standar web browser. Keunggulan dari WebIM ini adalah tidak perlu menginstal aplikasi pada sisi klien. Dalam penelitian ini, aplikasi ini digunakan untuk monitoring BTS. Yang kedua, GNetTrack. GNetTrack adalah aplikasi net monitor dan drive test ya untuk jaringan radio 5G, 4G, 3G, 2G. Aplikasi ini dapat membantu layanan mobile network dan network cell tanpa menggunakan peralatan khusus, tetapi tidak bisa mendapatkan track-up pengetesan secara real-time. Selanjutnya, Speed Test by Ookla. Aplikasi ini berfungsi untuk menguji kecepatan dan kinerja koneksi internet secara real-time. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat mengetahui beberapa besar kecepatan download dan upload dari provider yang digunakan secara real-time di area pengujian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Testbed. Testbed merupakan istilah pengujian terhadap alat bantu atau teknologi terbaru. Dalam penelitian ini, testbed dilakukan pada RF modul FRGU sebelum dipasang di set DRD2BNJ2. Hasil testbed seperti terlihat pada gambar 6. Setelah dilakukan testbed, terdapat ketiga modul RF, FEXD, FXDB, dan FRGU didapatkan kapasitas baseband maksimum sebagai berikut. GSM 24 TRX, U900 10 subunit, U2100 12 subunit, LTE 2 pieces. Kapasitas baseband ini berkurang jika dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Hal ini dikarenakan teknologi SRAN menggunakan modul sistem yang sama untuk semua band sehingga kapasitas terbagi. Berikutnya, drive test. Drive test dilakukan untuk mengetahui performansi jaringan yang digunakan di modernisasi ke SRAN. Parameter yang diukur salah satunya adalah throughput. Drive test dilakukan sebanyak 2 kali karena ada 2 tahapan modernisasi. Berdasarkan hasil drive test yang disajikan setelah pengolahan data menggunakan GNetTrack dan Speed Test by Ookla, throughput yang didapatkan adalah sebagai berikut sesuai pada gambar 7. Berikutnya, efisiensi daya. Untuk menghitung efisiensi daya, yang dilakukan pertama kali adalah mengambil data konfigurasi set untuk mengetahui hardware apa saja yang terpasang setelah dimodernisasi. Data set konfigurasi DRD2BNJ2 diambil pada tanggal 12 Januari 2020. Dilihat dari data konfigurasi set setelah modernisasi ke SRAN, terdapat penambahan teknologi L900 dan L2100 pada set DRD2BNJ2. Hal ini mempengaruhi penggantian dan penambahan modul seperti modul sistem dan RF karena dengan software SRAN, modul sistem dapat digunakan untuk beberapa network elemen. Berikutnya, benefit penggunaan SRAN. Setelah menganalisa hasil modernisasi arsitektur jaringan SRAN, manfaat yang dirasakan oleh operator dan user dan vendor adalah sebagai berikut. Operator, manajemen operasi menjadi semakin mobile, mudah dan cepat. 2. Mengurangi kompleksitas hardware pada BTS saat implementasi di lapangan dari 5 modul sistem dan 5 modul transmisi menjadi 3 modul sistem dan 2 modul transmisi. 3. Mengurangi konsumsi daya modul secara keseluruhan sebesar 27%. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pengurangan operation cost. 4. Menambah kapasitas user dalam penggunaan data tersebut dapat dilihat pada gambar 9. End user, kecepatan upload meningkat dari 1,5 Mbps menjadi 3,3 hingga 10 Mbps. Delay dapat mengunduh data semakin berkurang dari yang sebelumnya mencapai 150 ms menjadi 40 ms. Vendor, monitoring network dan troubleshoot semakin mudah dan cepat. Yaitu terakhir, kesimpulan dan saran. Modernisasi yang sudah dilakukan pada set DRD2BNJ2 network sharing merubah konfigurasi modul dari 5 modul sistem dan 5 modul transmisi menjadi 3 modul sistem dan 2 modul transmisi dengan sudah menambahkan teknologi LTE pada band 900 dan 2100. QoS throughput yang dihasilkan setelah implementasi SRAN di lapangan dari sisi downlink tidak jauh berbeda dengan arsitektur sebelumnya, namun pada peningkatan dari sisi uplink hingga mencapai 10 Mbps. Kemudian, latensi pada saat menggunakan arsitektur SRAN
AT mencapai lebih dari 70 ms. Setelah implementasi SRAN jauh membaik menjadi 40 ms serta didapatkan hasil simulasi konfigurasi set awal menggunakan arsitektur SRAN efisiensi energi sebesar 27,12%. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.